Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hormati Sekjen DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu, kemudian ada saudaraku Bendahara Umum DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu, ada kemudian sekretaris tim 7 yang juga hadir, kemudian di sebelah kanan saya ada lembaga survei SDI dari Surabaya, ya, di Surabaya. Kemudian yang paling ujung ada saudaraku Tommy Surya, sekretaris DPD Kota Bengkulu, sekaligus tim IT DPW Partai Amanat Nasional. Sebenarnya hari ini memang personalnya lengkap, mungkin lagi di perjalanan ada saudaraku Kusmito Gunawan, Dedianto, dan Herimanto. Saya hormati rekan-rekan teman-teman media, baik media televisi, cetak, media media online telah hadir bersama semua di sini, dan itu memang kami mengundang seluruh teman-teman media untuk kemudian dapat hadir dalam rangka konferensi pers dan kemudian presentasi survei. Presentasi survei tentu nanti bagian lembaga surveinya, karena kami juga tidak mau melakukan intervensi terhadap apapun yang dilakukan terhadap survei. Bahkan saya sendiri malam ini baru tahu terhadap survei yang akan dipaparkan nantinya. Ya, tapi memang ada sedikit bocoran, malah saya dapatkan justru bukan dari lembaga surveinya, tapi dari AMI. Nah, yang pertama adalah perlu kami sampaikan beberapa hal. Jadi Dewan dan saya di sini selaku menyampaikan ketua tim 7. Tim 7 di sini adalah tim penjaringan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi selaku ketua tim 7 saya diperintahkan kemudian untuk melakukan konferensi pers, sekaligus kemudian mendampingi lembaga survei yang akan melakukan presentasi terhadap survei elektabilitas dan popularitas calon-calon gubernur. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional telah melakukan keberatan tekad bahwa Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu itu harus maju menjadi calon gubernur, harus maju sebagai calon gubernur, karena memang kami menilai beliau pantas melakukan proses maju menjadi gubernur dan pantas kemudian memimpin Provinsi Bengkulu. Walaupun kemudian secara pribadi beliau belum menyampaikan apapun, apakah maju ataukah tidak. Jadi ini kemudian kami fungsionaris Partai Amanat Nasional, baik seluruh ketua DPD maupun fungsionaris dari DPW, menyampaikan bahwa kami harus melakukan proses politik agar kemudian prosesi perjalanan dari mulai rekrutmen sampai kemudian keputusan itu akan lahir dari Rakerwil nantinya. Kami mendorong beliau untuk maju dalam konsentrasi Pilgub di 2024 di bulan November. Tentu nanti juga akan banyak kader-kader Partai Amanat Nasional, baik tingkat 2 maupun nanti gubernur, yang tentu juga akan kita dorong
Karena memang dari DPP sudah juga ada petunjuk seluruh kader Partai Amanat Nasional didorong, yang mendapatkan kursi didorong untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sama datang Pak Presiden. Jadi ini kemudian kami juga melakukan prosesi ini. Partai Amanat Nasional mendapatkan 6 kursi, naik 300% dari sebelumnya 2 kursi di 2019. Tentu ini prestasi yang juga harus diapresiasi. Dulu 2 kursi saja Pak Helmi Hasan maju dalam kontestasi Pilgub di 2020. Nah kemudian 6 kursi tentunya dengan jumlah suara yang juga bertambah secara signifikan. Ya. Jadi berapa jumlah suara Partai Amanat Nasional untuk 2024? Nanti sekretaris bisa nambahkan, sehingga kami dari fungsionaris Partai Amanat Nasional kemudian melihat ini sebagai sebuah peluang, ya. Apalagi kemudian nanti tentunya akan diperlihatkan survei yang akan dipaparkan oleh MSCI, ya. Ada Bung Helmi Panggabean, kemudian ada Direktur MSCI-nya. Nah, survei ini apakah kemudian diintervensi oleh Partai Amanat Nasional? Tidak, karena kita ingin survei ini benar-benar menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Ya. Kita juga ada beberapa perbandingan survei dari Nasdem. Kita melihat ada perbandingan survei sebelum pemilu legislatif, setelah pemilu legislatif. Oleh sebab itu, kemudian kenapa 6 kursi kita bisa dapatkan dari target Pak Helmi pernah menyampaikan 7 kursi minimal, tapi kemudian mendapatkan 6 kursi. Ya, tapi kalau kita lihat upaya kerja keras yang dilakukan oleh kader, ini juga merupakan prestasi yang juga luar biasa. Kenaikan 300% dengan tumbuhnya suara yang juga luar biasa. Bahkan khusus untuk Kota Bengkulu itu tetap bertahan di 7 kursi dengan kenaikan suara 9.000. Kemudian Lebong naik suaranya dari 4 kursi menjadi 8 kursi, ya. Kemudian Rejang Lebong dari 2 kursi menjadi 5 kursi. Nah ini kan kenaikan-kenaikan yang tumbuh pada kemudian daerah-daerah yang Partai Amanat Nasional ini juga bekerja dengan keras. Seluma dari 2 kursi menjadi 3 kursi. Ini artinya tumbuh. Menteng yang sebelumnya tidak ada kursi menjadi 2 kursi dan 1 kursi masih sengketa di MK. Nah kalau kemudian di MK bisa kita menangkan, maka Menteng dapat 3 kursi dari 0 kursi. Artinya tumbuh suara Partai Amanat Nasional itu dengan signifikan. Oleh karena itu kami punya keyakinan sebagai kader, sebagai fungsionaris, bahwa untuk 2024 kami aku yakin Pak Helmi akan memenangkan pertarungan Pilgub itu kalau kemudian kekompakan kesulitan kader-kader Partai Amanat Nasional ini berlaku seperti pada saat pemilu legislatif. Jadi ini yang kemudian kami lakukan konferensi pers. Nanti silakan rekan-rekan wartawan bertanya. Tentu nanti kami akan menjawab hal-hal apa yang kemudian menjadi teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh baik di kalangan media maupun kemudian di kalangan masyarakat. Mungkin ada yang bisa ditambah, ada tambahan yang kita dari Pak Sekjen. Sekretaris, baik, kami persilakan jika ada kemudian bertanya. Sama-sama kita serius survei pilkada di Bengkulu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada struktur DPW PAN Bengkulu, meliputi Pak Tengku, Pak Dedi, Pak Bupati, Pak Busminto, Pak Rizwan, Pak Tommy, dan teman-teman struktur yang telah memberikan kepada kami kepercayaan untuk melaksanakan survei pilihan gubernur di 2024. Yang berikutnya saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman wartawan, sahabat-sahabat media, baik cetak, online,
elektronik, televisi, dan banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau nanti misalnya ada kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helmi Panggabean, Direktur Eksekutif MSCI, dan di samping saya Direktur Riset Bapak Rianto. Sebagai informasi bahwasanya MSCI ini sudah menjadi mitra BPWPAN khususnya sejak wakaf di awal kayak 2012 mitra dalam melakukan survei tracking pilkada dan berlanjut sampai sekarang. Walaupun kami itu bermitra dengan BPWPAN, kami juga bermitra di beberapa partai politik, tetapi tetap independensi kita jaga, tidak ada intervensi, tidak ada pengarahan. Nanti bisa kita lihat dari data-data yang ada. Sebagai informasi awal juga bahwasanya survei ini kita lakukan juga di beberapa kabupaten kota, tidak hanya di artinya pilihan pilwakot dan pilihan bupati. Jadi yang hari ini yang saya sampaikan itu adalah dari survei gubernur. Next time, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan secara waktu dan tenaga, kita akan dari survei juga pilwakot Kota Bengkulu yang baru-baru ini ada fit and proper test penjaringan. Artinya kita menunggu itu. Juga kita akan melakukan dari survei di Lebong, di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Kabupaten semuanya. Jadi mohon maaf, harap bersabar untuk pilkada di kabupaten. Hari ini kita akan jelaskan untuk yang itu. Oke, tidak panjang lebar, mohon maaf, saya akan membuka acara ini. Nanti akan dilanjutkan oleh direktur riset saya. Sebagai informasi awal, jadi ini sebagai bentuk legalitas kami di lembaga survei itu ada tahapannya. Jadi tahapan biasanya lembaga survei itu ada perkumpulan persepsi ataupun AOP ataupun apapun namanya, ada beberapa banyak. Jadi alhamdulillah kami sudah terdaftar di persepsi. Mohon maaf lagi megang apa tampil ya. Kabarin. Sini Kak. Rilis survei opini publik Terbuka my wife dulu lah. Cetan my wife. Oke, alhamdulillah. Mohon saya ulangi lagi. Jadi sebagai lembaga yang independen dan terkoordinasi di berbagai macam lembaga survei, kita punya perkumpulan namanya Persepsi, perkumpulan survei opini publik di Jakarta. Ada beberapa termasuk LSI, termasuk Indobarometer dalam proses wawancara yang kita lakukan di responden. Yang pertama terbuka atau spontan. Jadi popularitas spontan ini semua responden tidak ada yang kita sampaikan desain kuesioner, dia spontan langsung menjawab. Salah satu pertanyaannya adalah contoh, sebutkan nama-nama tokoh yang Bapak Ibu kenal tahu akan mencalonkan diri menjadi calon gubernur Provinsi Bengkulu pada pilkada mendatang. Maka secara spontan ada Helmi Hasan 50,2%. Popularitas, tingkat keterkenalan, informasi, orang tahu dan orang mengenal. Yang kedua, Rohidi Mersyad 43,2%. Yang berikutnya Mas Jonsar 15,8. Yang berikutnya Agusrin Najamuddin 8,3, Mian 5,8, Elva Hotati 2%. Muhammad Saleh 3,6, Elva Hotati 2%, Ferry Ramli 1,4, Ahmad Kennedy 1,3, Imron 1,0, dan lain sebagainya. Nanti bisa difoto, bisa diberikan.
Jadi temuan popularitas yang populer itu adalah Helmi Hasan. Pertanyaan spontan terbuka. Nah, dari pertanyaan spontan ini saya tanyakan langsung kepada responden. Dari nama-nama calon yang disebutkan di atas, siapakah tokoh yang paling cocok memimpin Provinsi Bengkulu periode mendatang? Masyarakat responden mengatakan 29,3% Helmi Hasan cocok. Rohidin 19,2%. Tidak tahu. Terus Agustin Najamuddin 3,6%, Ros Jonsa 3,5%, Nihan 2,8%, M Saleh 1,7%, Imron Rosadi 0,4%, terus Arif Gunadi 0,4%, Ferry Rami 0,3%, Ahmad Kennedy 0,2%, Dempo 0,2%, Sultan Najamuddin 0,2%, Elva Hartati 0,1%, Gusnan Mulyadi 0,1%, Soeharto 0,1, dan Andi Sidik Tutut ataupun yang tidak tahu tidak jawab masih tinggi 37,6%. Ini elektabilitas spontan. Dari data ini ya bisa kita katakan bukan kesimpulan akhir, tetapi tren elektabilitas Helmi Hasan itu tinggi ya, dan diikuti dengan Ros Jonsa. Oke. Tetapi masih ada 37,6% yang belum menjawab, berarti belum menentukan pilihan. Itu yang spontan terbuka. Berikutnya ada popularitas tertutup dan elektabilitas gubernur tertutup. Artinya kita berikan nama-nama calon, ada 15 nama. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Pak kok nggak ada nama yang ini? Ketika saya mendapatkan diskusi dari teman-teman itu 15 ini dimasukkan, yang lain gimana? Nah, saya tidak dalam porsi untuk menentukan nama-nama, tapi berdasarkan diskusi semua. Kalau tadi spontan, jadi ada muncul ada yang lain-lain di sini, tapi nanti tertutup. Ada juga kemungkinan yang tidak ada. Oke, ini salah satu desain kuesioner yang kita sampaikan ke masyarakat. Ada 15 tokoh ya. Saya tanyakan kepada responden, apakah Bapak Ibu mengetahui mengenai nama-nama tersebut? Saya tanyakan. Rohidin Nusa sebagai Gubernur Bengkulu incumbent tahu atau tidak? Ya tahu. Ros Jonsa Wakil Gubernur tahu. Jadi saya tanya satu. Kalau tadi spontan ada desain kurs yang kita informasikan. Helmi Hasan mantan Wali Kota Bengkulu tahu. Elva, seperti itu semua, maka rankingnya adalah Rohidin Nusa 94,9% tinggi. Helmi Hasan 85,4%, Ros Jonsa 78,8%, Agustin Najamuddin 68,8%, Ahmad Kennedy 36,1%, Nihan 35,6%, Ferry Ramli 33,4%, Bapak Saleh 32,6%, Imron Rosadi 32,8%, Elva Hartati 17,2%, Susi Marleni 14,7%, Denny Hamdani 14,1%, Pak Soeharto 13,2%, dari Toyota 11%, dan Soekarno 4,9%. Popularitas tertutup ataupun ditanyakan langsung dari nama-nama ada. Kesimpulan awal ini bahwasanya popularitas Rohidin, Helmi Hasan, Ros Jonsa ataupun 68% itu sudah cukup bagus. Kalau yang di bawah ini perlu kerja keras. Jadi kalau ada calon-calon yang mau bertarung di pemilu pilgub ini, maka harus meningkatkan popularitas. Nah, sekarang elektabilitas tertutup. Nah, dari nama-nama yang tadi 15, responnya saya tanyakan, siapakah yang akan Anda pilih sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu mendatang? Responden masyarakat di Provinsi Bengkulu mengatakan Helmi Hasan 39,1%, Rohidin Nusa 30,3%, Agustin Najamuddin 5,0%, Nihan 4,5%, Ros Jonsa 3,4%, M Saleh 3,3%, Imron Rosadi 1,7%, Mary Toyota 0,8%, Ferry Ramli 0,6%,
Ahmad Kennedy 0,3%, Denny Hamdani 0,3%, Alvar Tati 0,3%, Susi Marleni 0,2%, Gus Nadi 0,1%, dan Soeharto 0,1%. Ada undecided voter ataupun tidak tahu dan jawab 10,3% berturut karena sudah dipaparkan langsung namanya, jadi orang tahu. Nah, dari elektabilitas ini potensi Helmi Hasan untuk menjadi Gubernur Bengkulu itu relatif cukup besar melihat incumbent Rohidin 30,3%. Tetapi apakah ini sudah menjadi kesimpulan akhir? Belum, karena ada 10,3% yang belum menentukan pilihan. Terus ada lagi nanti perpindahan suara, jika calonnya itu 2, itu pasti ada perpindahan suara ya, kayak misalnya Mian apakah maju atau tidak. Kita melihat kondisinya perkembangan ke depan nanti. Jadi kesimpulan elektabilitas ini untuk saat ini yang menjadi unggul adalah Helmi Hasan, tetapi belum aman. Nah, nanti saya simpulkan. Ada pertanyaan apakah Anda berubah atau tidak, itu menarik nanti diskusinya, jadi bisa menjadi migrasi suara itu akan terjadi. Oke, saya lanjut. Elektabilitas calon wakil. Nah, dari nama-nama yang 15 tadi ya, saya tanyakan lagi kepada responden, siapakah tokoh yang cocok untuk menjadi wakil gubernur berpasangan dengan gubernur pilihan Anda? Nah, tren kembali mengatakan bahwasanya Helmi Hasan 15,0%, Ros Jonsa 10,3%, Agus Najamudin 6,4%, Mian 5,7%, M Saleh 5,3%, Ferry Ramli 4,8%, Imron Rosyadi 4,4%, Royadi Musa 4,0%, dan lain sebagainya. Nah, ada undecided voter 33,3% yang tidak menjawab, tidak tahu. Melihat data ini, bukan cocoknya Helmi Hasan sebagai wakil, tetapi dipasangkan ataupun sebagai gubernur itu tinggi, sebagai wakil gubernur itu tinggi, artinya magnet dari Bapak Helmi Hasan cukup bagus dan cukup tinggi. Jadi seandainya kalau saya mendengar ada berita-berita ada potensi misalnya berpasangan kemarin ya, nah itu juga sebagai rekomendasinya ya bagus dan menentang ya, tapi saya tidak dalam rangka itu, saya menggambarkan informasi yang ada di lapangan. Oke, yang berikutnya itu ada alasan memilih calon gubernur. Jadi ketika saya tanya, kamu memilih Helmi Hasan terus memilih Rohidin itu apa? Global informasinya, alasan memilih gubernur adalah kinerjanya baik 33,7%, berpengalaman 18,8%, perhatian sama rakyat 6,4%, pribadi menarik 6,2%, cerdas solutif 4,8%, dekat dengan rakyat 4,8%. Nah, ini juga bisa sebagai rekomendasi bagi calon-calon yang ingin mendapatkan pilihan dari masyarakat, maka indikatornya kinerjanya baik, berpengalaman, cerdas sama rakyat, harus melakukan penampilan ataupun gaya seperti yang ada di temuan survei ya. Perhatian sama rakyat itu bisa sering dia melakukan pertama itu bantuan ataupun memberikan solusi ke masyarakat, berpengalaman sebagai tokoh yang memberikan solusi tentang permasalahan di masyarakat. Oke, lanjut. Nah, ini yang menarik. Jadi kita terus tabulasi antara alasan dan pilihan gubernur. Dari data ini, Helmi Hasan yang paling tinggi orang memilih itu karena kinerjanya baik, persepsi masyarakat ya, persepsi masyarakat itu saya pilih Helmi Hasan karena kinerja baik yang paling tinggi. Terus begitu juga dengan Ros Jonsa, itu kinerjanya baik ya, 13,5%. Ada juga yang mengatakan religius 1,1% dibandingkan dengan Rohidin yang 0,3%, jadi tidak tercermin dengan beliau.
Nah ini juga tracking ini, informasi ini juga bisa kita lihat di calon-calon yang lain. Nah nanti kita banyak diskusi. Oke, saya lanjut. Nah ini yang menarik. Apakah pilihan Bapak Ibu untuk calon di atas akan tetap sama atau berubah sampai dengan hari pilkada November? Ini yang menarik ya. 38,5% mengatakan tetap, kurang lebih 40%. Jadi pilihan yang 39, pilihan yang 30% sebagainya, itu yang mengatakan tetap hanya 38%. 40,4% pilihan bisa berubah. 21,5% tidak jawab. Ini yang berbahaya ya maksud. Ya, kan belum aman ya. Tetapi ada tren bagus. Dan kenapa kok bisa bilang tetap kinerjanya baik, dekat dengan rakyat, sudah dikenal, populer, bekerja sesuai dengan visi dan misi dan sebagainya. Nah, alasan pilihan berubah itu belum mengenal kandidat. Memang ada beberapa yang sudah melakukan campaign, sosialisasi yang belum. Melihat program kerja yang lebih baik, melihat visi-visi terlebih dahulu, melihat pasangannya nanti, itu potensi berubahnya tinggi. Ya, maka nanti rekomendasinya juga mencari pasangan yang memang pas, pasangan yang memang sesuai dengan masyarakat. Nah, termasuk yang 10% tadi yang belum menentukan pilihan, ya 44,4% mereka belum menentukan pilihan karena belum kenal, belum tahu, ya. Dan tidak ada atau belum ada calon yang turun, ya 10,5%. Belum tahu program calon gubernur 7,3%. Belum ada sosialisasi resmi dari KPU. Ya wajar karena kan belum tahapan untuk sampai proses pendaftaran kan belum. Ya menunggu kampanye resmi dimulai 4,4%. Oke, itu ini dari saya lanjutkan kepada Pak Rianto untuk memberikan informasi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dinamika pilkada gubernur itu menjadi menarik di Bengkulu karena masih ada 40% lebih yang masih kemungkinan bisa berubah dalam menentukan pilihan. Kemudian saya lanjutkan bahwa ketika dalam survei kita tanyakan apakah Bapak Ade menginginkan adanya calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu yang baru dalam pilkada mendatang, maka mayoritas sebesar 49,3 itu ingin gubernur baru. Ini hal yang menarik. 49,3% responden menginginkan gubernur baru. Dan ketika posisi ditanyakan siapa calon gubernur baru yang akan diinginkan, itu terkonfirmasi berdasarkan elektabilitas yang sudah dipaparkan di atas, bahwa yang pertama yang diinginkan sebagai gubernur baru adalah Helmi Hasan sebesar 47,1%. Kemudian ada Agusrin Najamuddin sebesar 7,8%. Jadi rentang jarak antara Helmi Hasan dengan calon gubernur yang lain itu jauh, 47,1%, sementara yang lain itu di bawah 10%. Artinya bahwa calon gubernur baru ini mengkonfirmasi kenapa kemudian elektabilitasnya sangat tinggi. Selanjutnya terkait dengan harapan terhadap kinerja gubernur mendatang. Yang pertama, lebih meningkatkan kualitas infrastruktur. Jadi masyarakat memandang bahwa infrastruktur itu adalah aspek yang sangat diharapkan bisa digarap, bisa dikerjakan oleh gubernur di masa yang datang sebesar 26,3%. Sementara yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja. Jadi persoalan pengangguran, persoalan lowongan pekerjaan yang
semakin kesini cukup dirasakan agak sulit bagi masyarakat sebesar 24,3%. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sebesar 18,9%, meningkatkan bantuan sosial secara merata dan tepat sasaran 16,8%, lebih fokus pada perbaikan dan pengembangan pendidikan 7,1%, kemudian yang keenam, mempermudah dan mempercepat semua proses pelayanan secara umum sebesar 2,8%, kemudian berantas korupsi sebesar 2,8% dan lainnya 0,3%. Selanjutnya, yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat berdasarkan survei yang disampaikan oleh responden yang terpilih, permasalahan utama daerah di Provinsi Bengkulu itu adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sebesar 31,1%. Ini sekaligus sebagai sebuah koreksi atas perjalanan pemerintahan, respon dari masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah infrastruktur jalan rusak sebesar 23,4%. Masalah pengangguran yang sangat tinggi, ini hampir bisa terkonfirmasi dari harapan tadi, sebesar 13,3%. Selebihnya bisa dilihat dalam slide yang sudah saya tampilkan. Terkait dengan latar belakang calon gubernur yang diinginkan atau disukai oleh responden, mayoritas menyatakan bahwa sebesar 40,3% tidak mempermasalahkan latar belakang dari calon gubernur maupun wakil gubernurnya. Sementara 22,3% itu menginginkan tokoh agama maupun masyarakat. 14,2% itu dari mantan kepala daerah, dan sisanya ada politisi, aktivis organisasi, profesional, birokrat, pengusaha, public figure, akademisi. Jadi secara umum masyarakat sangat egaliter, yaitu tidak mempermasalahkan latar belakang posisi dari gubernur maupun wakil gubernur. Selanjutnya, siapa tokoh anutan atau patron klaim atau sebagai pihak yang dianut dalam memilih calon gubernur? Mayoritas 47,0% hasil survei menyatakan tidak mengikuti ajakan siapapun, jadi punya sebuah otoritas pilihan pribadi yang kuat sebesar 47,0%. Sedangkan 28,3% itu adalah keluarga besar. Sisanya adalah tim sukses, tokoh masyarakat, teman atau sahabat, lurah, kepala desa, tokoh adat, suku, RT RW, pimpinan perusahaan. Selanjutnya, ketika responden ditanyakan dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur, saya akan memilih calon gubernur atau wakil gubernur yang asal sukunya adalah 87,3% itu tidak mempermasalahkan asal suku, cakup dan cawagup. Jadi sangat terbuka masyarakat Bengkulu terkait latar belakang suku dari calon gubernur dan wakil gubernur. Sisanya berasal dari suku yang sama dengan saya, kecil, hanya 8,2%, dan berasal dari suku yang berbeda dengan saya, 0,8%. Selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan kepada. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Diantar. Jadi Bapak Ibu, teman-teman wartawan dan struktur DPW PAN, informasi hasil survei ini sekali lagi kita independensi, bukan karena nanti kita diberikan amanah untuk menjalankan survei oleh DPW oleh pendidikan, tapi tidak. Terus yang kedua, survei ini
reality yang di masyarakat dalam bulan April, awal April atau akhir Maret kita lakukan. Apakah potensi ini akan berubah di bulan Juni mendekati pendaftaran, Agustus dan sampai November? Saya pastikan pasti berubah karena dinamisnya pergerakan. Jadi ada alasan perubahan karena belum kepingin mengetahui visi misinya, kepingin mengetahui pasangannya dan sebagainya. Oke, itu aja sebagai informasi awal pada Pak Tengku. Kami persilahkan dibalikan lagi kita diskusi. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Bengkulu kemudian berkaitan untuk mengusung Bapak Hemi Hasan menjadi calon gubernur. Mungkin tadi ada yang mau bertanya, kami persilakan. Abang ngomongkan hari ini sampai hari ini belum ada pernyataan sikap secara resmi, secara pribadi oleh Bang Helmi. Tapi akan tetapi kawan-kawan DPW baik itu DPD telah bulat mengusung untuk Bang Helmi. Di mana kalau saya secara pribadi melihat Bang Helmi ini kan orangnya komitmen Bang, dengan apa yang diucapkannya dia sangat komitmen. Nah, seperti apa sih pengurus DPW atau DPD meyakinkan Bang Helmi untuk maju? Karena PAN tadi kan cuma dapat 6 kursi, padahal di awal Bang Helmi ngomongkan kalau 7 kursi saya akan maju, artinya masyarakat menginginkan Bang Helmi. Nah, ini seperti apa Bang untuk meyakinkan sehingga Bang Helmi memang maju. Nah, terus yang kedua Bang, dari kemarin itu kan sudah ada nih banyak yang di radar calon wakil Bang Helmi. Terkadang juga Bang Helmi yang dipasangkan menjadi wakil kan. Nah, untuk sejauh ini Bang dari tim dari PAN untuk mengkerucutkan siapa saja sih yang bakalan mau duduki sebagai penamping Bang Helmi. Mungkin cukup itu saja dulu. Saya tadi kan bahwa pengurus DPW PAN itu sangat antusias sekali menginginkan Pak Helmi untuk menjadi Bengkulu dan sudah saklek. Nampaknya tidak ada calon lain. Mengapa dibuka pendaftaran? Kenapa tidak langsung wakil gubernur? Kan nggak mungkin sebagai ketua DPW kita mencalonkan non kader, sementara yang kader kita ada yang sangat militan. Yang kedua kan sudah dibuka kemarin pendaftaran, sudah ada berapa yang ikut mendaftar? Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferdi dari FPTV kan Bang. Mungkin yang bersama dengan pertanyaan Windy tadi Bang. Penegasan karena itu terakhir statementnya sempat keluar dari Bang Helmi Hasan waktu di Rakerwil, kalau nggak salah Bang, Rakerwil PAN itu dia tidak bersedia maju kalau seandainya PAN itu tidak memperoleh minimal 7 atau 9 Bang? 7 ya Bang? Jangan kau bisa besar. 7 besar dimatikan. Saburasi. Kalau tidak 7 kursi Bang, itu pada waktu itu memang Bang Helmi memang ini Bang, kita sebutnya Pak. Pada waktu itu Bang Helmi mengeluarkan statement itu memang dari beliau langsung, dan bahasanya itu kalau dari sisi positifnya juga kan untuk mendorong kader ini biar semangat dalam memperoleh perolehan suara kursi DPRD provinsi gitu Bang. Nah cuman kan saat ini berkembang itu Bang isu di masyarakat terkait statement itu. Mungkin seperti apa dari DPW PAN menanggapi, kemudian dari Bang Helmi-nya juga Bang, apakah memang apa alasan yang saat ini membuat Bang Helmi memutuskan untuk maju menjadi calon gubernur gitu? Karena kalau secara posisi kursi PAN dengan perolehan 6 di DPRD provinsi itu sudah luar biasa, berarti tinggal mencari 3 lagi ya Bang kalau untuk berkoalisi mengusung. Saya tadi dari kabar Bersih.com. Kalau tadi kan banyak yang nanya ke DPW, saya coba tanya ke tim survei dari MSCI. Tadi dirilis ada 49,3% masyarakat Bengkulu yang ingin gubernur baru. Nah dari tim MSCI sendiri ada nggak nanya ke masyarakat alasannya apa sih nggak mau lagi Prof Didin maju gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan mungkin saya ingin bertanya ke tim survei. Kalau tim survei, kita bertanya dari sekian banyak survei atau data yang diberikan oleh tim survei, daerah mana atau titik mana yang lemahnya Helmi Hasan ketika survei kemarin? Itu aja. Nah, dari DPP saya menambahkan. Yang pertama saya sampaikan, Helmi Hasan ini kader yang sangat patuh terhadap apapun instruksi partai. Jadi saya ceritakan, mungkin teman-teman media pernah tahu bagaimana kemudian awalnya beliau dicalekkan untuk dapil Jawa Timur. Beliau berangkat ke Jawa Timur, ya. Beliau berangkat ke Jawa Timur, sudah kemudian persiapan dan sebagainya, kemudian berubah keputusan partai, beliau dicalonkan di Tegal, ya. Di Tegal Brebes. Kemudian melihat fenomena keputusan DPP seperti itu, kami pada saat itu, ya, seluruh ketua DPD dan fungsionaris DPP berangkat ke DPP meminta beliau agar diizinkan oleh DPP untuk caleg di Provinsi Bengkulu, ya, untuk nyalek di Provinsi Bengkulu kalau memang beliau diperintahkan untuk nyalek. Kalaupun tidak, kemudian beliau jangan nyalek sampai ke Brebes, karena kami takutkan bahwa itu bukan wilayah beliau. Yang kemudian kalau beliau terpilih lagi, beliau juga tidak mampu berbuat apapun untuk Bengkulu lagi, karena beliau berasal dari dapil Brebes. Ketua Umum kemudian menyampaikan bahwa itu sudah keputusan final partai, Helmi Hasan kalau di dapil Brebes. Ya, kemudian kami tunduk pada keputusan Ketua Umum saat itu, kami pulang ke Bengkulu. Proses itu kemudian berjalan, beliau melakukan kampanye di Brebes, mungkin banyak yang tahu, baliho banyak sekali, bahkan beliau sampai memesan 25.000 baliho, 150.000 lah ya, 25.000 kalender. Nah kemudian ternyata keputusan kembali dari DPP, beliau tidak dicalekkan, ya, tidak di Bengkulu, tidak di Brebes, tidak di Jawa Timur, beliau tidak dicalekkan. Baliho itu sudah dicetak banyak sekali, kemudian harus dibawa ke Bengkulu, ya, tulisannya Helmi Hasan untuk DPR RI, lebih Brebes, Selawi dan Tegal. Mau diapain spanduk ini? Karena itu luar biasa juga modal untuk kemudian membuat spanduk dan kalender, termasuk kalender. Ya kan kami upayakan kemudian kalender ini bisa dipakai di Bengkulu untuk caleg-caleg yang lain, kami gunting dan sebagainya. Nah, kemudian beliau menyampaikan statement seperti saya jawab tadi, kalau kemudian tidak mendapatkan 7 kursi, ya, beliau nggak akan maju sebagai gubernur. Kami melihatnya itu adalah bagian daripada motivasi, ya, motivasi kepada seluruh kader Partai Amanat Nasional untuk berjuang sungguh-sungguh sehingga bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya. Dan itu ternyata upaya itu berhasil karena muncul tagar yang berbunyi "Padana Helmi Hasan Gubernur". Dan inilah tagar ini yang kemudian menyebar kepada seluruh daerah, ya, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu ini, dan efeknya adalah suara PAN yang tadinya hanya 2 kursi menjadi 6 kursi. Kami memaknainya yang pertama adalah sebagai motivasi. Yang kedua, itu adalah pendapat pribadi beliau. Ya, pendapat pribadi beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan maju jadi gubernur. Tapi bukan keputusan final partai. Saya pernah menyampaikan saat itu, seperti diri saya sendiri, saya tadinya bukan calon ke provinsi. Kalau keinginan pribadi, dan saya sampaikan kepada Pak Helmi Hasan bahwa saya ingin calon di Kota Bengkulu pindah dapil dari dapil 3 menjadi dapil 1. Dan waktu itu persiapannya sudah jelas, Pak Jedianto yang kemudian maju ke provinsi. Oke, clear, sudah ketok palu ya waktu itu Pak Kuswito, ya, sudah final, sudah putusan. Ya, saya kembali ke saya nyalek di tingkat 2 di dapil 1, kemudian Pak Jedianto yang ke provinsi. Tapi kemudian keputusan itu berubah lagi. Saya dipanggil, diperintahkan untuk maju ke provinsi dan dapil 1 tetap saudaraku Jedianto. Saya tunduk dan patuh terhadap putusan partai itu. Dan kalau kita sampaikan pendapat pribadi, keinginan pribadi saya masih ingin di kota, cuma pindah dapil. Itu semuanya kawan-kawan fungsionaris partai tahu semua pada saat itu, dan itu sudah keputusan, tapi kemudian keputusan itu berubah. Hari ini pun Pak Helmi Hasan secara pribadi
tadi menyampaikan. Makanya kami memaknai itu adalah sebagai bagian dari motivasi pada seluruh kader. Yang kedua itu adalah karena pendapat pribadi beliau. Karena pendapat-pendapat yang merupakan keputusan partai dan mengikat itu adalah muncul pada Rakerda Rakerwil. Tapi ini tidak muncul di Rakerda dan Rakerwil. Yang kedua, sampai hari ini bagaimana beliau, apakah maju atau tidak? Gitu. Kami juga tidak mampu kemudian memaknai apa yang kemudian beliau sampaikan, apakah maju atau tidak, karena sampai hari ini beliau masih merahasiakan. Bahkan kemudian muncul beberapa kabar beliau kemudian dicalonkan di Lampung, kemudian kami berkeras ya supaya itu tidak muncul, karena tekad kader Partai Amanat Nasional di Bengkulu beliau harus mencalon di Bengkulu. Saya sampaikan kenapa itu kemudian harus, dan kami yakin bahwa beliau akan memenangkan itu. Dulu Partai Amanat Nasional punya 2 kursi, di 2020 kemudian beliau maju pilgub, selisihnya dengan incumbent saat itu Pak Rohidi adalah sekitar 80.000 suara. Dengan catatan wakilnya pada saat itu Pak Muslihat meninggal dunia. Ya. Dengan 2 kursi kita punya selisih 80.000 suara. Bagaimana kemudian proses, bagaimana yang akan terjadi kalau 6 kursi? Dan tadi kemudian sudah kita buktikan bersama-sama terhadap survei, dan ini adalah survei yang ilmiah seperti disampaikan oleh saudaraku Helmi Pangabean. Mereka lakukan, dan kami sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap itu. Bahkan hari ini jujur saya katakan, saya juga baru tahu ini secara detail survei pada hari ini, karena saya pancing-pancing Bung Helmi lewat WA dan sebagainya, nggak mau beliau sampaikan, tertutup sekali. Makanya agak kaget kemudian ada muncul di TikTok tentang elektabilitas Pak Helmi Hasan. Saya sempat bertanya, dari mana ini Pak Helmi? Beliau sampaikan, tunggu aja waktunya nanti tim surveinya akan ke Bengkulu untuk memaparkan semuanya. Dan pada malam hari ini tuh kemudian saudara rekan-rekan media sudah melihat bagaimana kemudian elektabilitas dan popularitas itu terjadi dari hasil survei. Apakah itu berhenti sampai di situ? Tentu tidak, karena proses ini masih berjalan. Kami juga nanti kader-kader dari DPW sampai ke tingkat ranting itu juga akan berjuang keras bagaimana kemudian Pak Helmi Hasan itu bisa maju jadi gubernur dan memenangkan konsentrasi itu. Bagaimana dengan wakil? Ya, kami juga tidak menafikan kami memerlukan kekurangan kursi 3 yang mungkin berasal dari wakil-wakil yang kemudian bisa kami ajak. Dan hari inilah kemudian kami membuka pendaftaran. Makanya kenapa ada pendaftaran gubernur juga, karena sampai hari ini keputusan, ya kalau untuk keputusan tingkat 2 bupati wali kota mungkin berhenti di beliau di DPW ya, di tangan beliau. Tapi kalau untuk keputusan gubernur itu tentu ada intervensi dari DPP ya. Apakah beliau, karena memang sesungguhnya beliau memang dicalonkan juga, diusulkan ke DPP untuk menjadi wakil gubernur di Lampung. Tapi kami berbantahan dengan Lampung, karena yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana mendorong beliau untuk maju jadi gubernur dengan beberapa catatan ya. Yang pertama adalah 6 kursi, kenaikan 300% dari 2 kursi. Yang kedua adalah ternyata tagline Pan Menang Helmi Hasan Gubernur itu mengena di masyarakat. Nah, jadi apa yang beliau lakukan di kota, harapan kami juga mampu kemudian beliau lakukan di seluruh kabupaten dengan program-program APBD Ibu-Rakyat. Nah, kalau kemudian kami membuka penjaringan ini, itu tentu boleh saja kemudian orang maju gubernur, orang mendaftar menjadi wakil gubernur, tapi kemudian kan ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan. Beliau menyatakan dengan sungguh-sungguh, kalau survei saya rendah, ya saya nggak maju. Kalau survei saya ada yang lebih tinggi dari saya, ya paling-paling saya jadi wagub. Beliau orang yang sangat logis sekali, sangat ilmiah sekali. Kalau tidak ngangkat, ngapain maju? Dan begitu. Itu yang beliau sampaikan. Dulu kan saya belum pernah maju, kalah. Kemudian nanti survei menyatakan bahwa saya nggak ngangkat, ngapain saya maju lagi? Karena saya sudah pernah maju. Tapi hari ini ada beberapa catatan penting yang seperti saya utarakan. PAN-nya naik, kenaikannya signifikan,
Kemudian di beberapa kabupaten juga kita menjadi pemenang, dan tagline PAN menang Helmi Hasan jadi gubernur. Inilah yang kemudian mengangkat suara PAN itu pada titik yang melampaui 7 partai politik yang lain. Dulu kita 2 kursi, kalah dengan Hanura, kalah dengan PKB, kalah dengan Gerindra, kalah dengan Nasdem, ya, bahkan kalah dengan Perindo. Tapi itu Perindo 2 kursi juga. Sama dengan seperti itu. Tapi hari ini kita ada di urutan kedua setelah Golkar, sehingga PDIP ada di bawah kita, Gerindra ada di bawah kita, Nasdem ada di bawah kita, Hanura ada di bawah kita, PKB ada di bawah kita. Ini lonjakan yang kami pandang sebagai lonjakan yang luar biasa. Oleh karena itu rasanya pantas, ya, rasanya pantas bahwa kami kader Partai Amanat Nasional punya mimpi agar beliau kemudian menjadi gubernur Bengkulu dengan hasil-hasil dan realita yang telah disampaikan tadi oleh tim survei. Nah, apakah kemudian kader Partai Amanat Nasional hanya mempercayai survei itu saja? Tidak, karena banyak kemudian penyampaian dari kader-kader sampai ke tingkat yang paling bawah, yakni Rati menyampaikan bahwa kehendak masyarakat itu di tingkat bawah juga menginginkan beliau maju menjadi gubernur. Hasil inilah yang kemudian kami satukan dan kami bahas di dalam diskusi-diskusi, sehingga akhirnya kami berinisiatif, ya, membentuk tim 7, untuk melakukan proses rekrutmen sampai kemudian proses penyampaian risalah dari proses ini ke DPP pada tanggal 9 Mei nanti. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekjen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan, tapi tidak banyak. Yang pertama, bagaimana meyakinkan Helmi Hasan agar beliau mau menjadi gubernur? Karena tadi teman-teman menyampaikan dalam suatu kesempatan saat itu ketika mendaftarkan proses caleg di KPU, beliau menyampaikan saat itu kalau Partai Nasional tidak cukup 7, maka dia tidak akan maju jadi gubernur. Ini sebuah kejutan motivasi yang sampai kepada para kader agar kami semua bekerja keras, dan upaya itu berhasil. Tadi sampaikan oleh saudara Ketua Zulkarnain, dari 2 kursi kita menjadi 6 kursi. Lompatan yang luar biasa. Semua orang mengakui hal itu, bahkan DPP beberapa tahun yang lalu Ketua Bapilu Bang Yandri memberikan semacam spesial kepada DPP Bengkulu untuk pembentukan calon kepala daerah, bupati, wali kota, termasuk gubernur. Beliau mempercayakan kepada 9 pengurus DPP Bengkulu. Tetapi Helmi Hasan tetap berpegang teguh pada ucapannya bahwa beliau sudah menyampaikan tidak akan maju. Lalu kemudian kami segenap pengurus DPW dan juga ketua-ketua DPD berebut, kita harus mencari siasat, mencari strategi agar ketua DPW ini mau maju menjadi gubernur. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan upaya kerjasama dengan pihak survei. Cara meyakinkan Helmi Hasan ini tidak bisa dengan bujuk rayu, tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang mungkin lumur, tidak bisa begitu. Tapi dengan logika. Logika ini adalah dengan survei. Dan survei ini dilakukan betul-betul independen, tidak ada campur tangan manapun, dan memang survei itu ada kos di sana. Tapi kos ini tidak mempengaruhi independensi dari Bang Helmi dan juga Mas Rianto tadi. Tadi kita tahu beliau punya sertifikasi lisensi KPU yang tidak mungkin menggadaikan lembaganya hanya untuk kepentingan sesama. Nah, dengan hasil survei inilah kami akan menyampaikan kepada saudara Helmi Hasan, Pak Ketua tidak boleh ego pada diri sendiri. Pak Ketua harus mendengar suara rakyat. Apa yang disurvei ini potret gambaran dengan pola ilmu statistik tergambarkan. Tadi elektabilitasnya di angka 39%. Warga Provinsi Bogor ingin Helmi Hasan menjadi gubernur.
Daya menarik adalah ada 49%, hampir 50% orang seprovinsi ini ingin gubernur baru. Lalu dia kejar pertanyaannya, siapa gubernur baru itu? Dan teratas tetap Helmi Hasan. Inilah upaya kami untuk meyakinkan Saudara Helmi Hasan agar beliau berkenan mendengar suara rakyat, jangan buta dan tuli dengan suara rakyat. Inilah faktanya. Maka terima kasih pada Bang Helmi dan juga Mas Rianto yang sudah memaparkan ini, dan ini kami atas nama pengurus, atas nama partai yang meminta Bang Helmi untuk melakukan survei. Potret inilah sekali lagi untuk meyakinkan Saudara Helmi Hasan agar beliau berkenan maju pada gubernur akan datang. Dan kami semua sudah bertekad, seluruh ketua DPD, segenap pengurus sesuai dengan slogan kami terakhir, PAN menang setelah pemilihan gubernur. Maka insya Allah kita akan menyebut kemenangan pada pemilihan gubernur akan datang. Amin. Yang berikutnya adalah tadi soal tadi sudah sampai oleh Bang Tengku, kenapa kita terbuka pada gubernur. Ini upaya kami untuk partai terbuka kepada siapapun. Tidak etis rasanya hanya untuk wakil gubernur saja. Jadi beliau yang menyarankan ketika beliau menyampaikan perintah dari DPP, kalau melaksanakan perintah DPP, dan seluruh DPD, DPW membuka pendaftaran kepala daerah. Lalu kami tanyakan, takut salah nanti Pak Ketua, apakah wakil gubernur saya atau dua-duanya? Buka semua nggak apa-apa. Kita partai terbuka, partai nasionalis, dan siap menerima siapapun yang bergabung. Dan alhamdulillah Ibu Elva dari PDIP mendaftar di sini. Kemudian Bang Ahmad Kennedy mendaftar di sini. Ada 5 yang sudah mendaftar di Partai Amanat Nasional. Ini artinya partai seksi. Partai ini punya harapan. Partai ini selalu akan dipemenang pada pemilihan gubernur yang akan datang. Jadi demikian yang disampaikan atas nama DPW, dan Bang Tengku dipercayakan oleh tim 7 untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur bersama Pak Rizwan dan juga tim 7 yang lain. Demikian, terima kasih dari kami. Mungkin yang lebih pas untuk pertanyaan dari Bang Teddy dan juga Bang Heri tadi, langsung dengan Bang Heri. Ini Bang, yang 3 lagi siapa Bang? Yang 3 lagi siapa? Yang mendaftar? Ibu Heni Hairani. Heni Hairani. Kemudian Bang, mungkin Pak Izazi. Pak Izazi. Kemudian Sasri Kodin Lagu. Oh. Minta Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adiknya Pak Rianto, mirip. Kalau boleh ditampilkan lagi, ditampilkan lagi yang pemimpin baru gubernur Bengkulu. Jadi ada pertanyaan tadi, responnya ketika kita tanyakan soal ya tidak akhirnya, saya minta tolong tampilkan lagi. Turun lagi. Naik. Jadi ada 49,3% ingin menginginkan gubernur baru. Nah, kita tracking persepsi masyarakat. Ada informasi tentang ini kan belum menjadi keputusan, yaitu Bapak Gubernur sekarang kanan mungkin dari informasi tidak bisa mencalonkan karena tertentu dengan 2 periode sudah, ya. Nah, apakah itu juga menjadi pertimbangan? Makanya tidak ada menuju satu. Yang kedua, kenapa Helmi Hasan juga tinggi 47,1%? Bisa terkonfirmasi dengan permasalahan daerah. Nah, coba diturunkan permasalahan daerah. Terus, ya ini permasalahan daerah. Persepsi masyarakat, ya, yang ada di Bengkulu ini masih tingginya masalah kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, masalah infrastruktur jalan rusak, dan pengangguran.